Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Andi Andrix. Andi Saputra di sini siap untuk sharing ke teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang Pededikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi ini adalah salah satu situs yang berhubungan dengan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama ini untuk teman-teman yang saat ini sedang masih berstatus mahasiswa ataupun juga untuk teman-teman yang sudah berstatus alumni di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe dulu channel saya dengan menekan tombol subscribe warna merah di sudut kanan bawah supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video terkait informasi-informasi mengenai teknologi dan juga terutama dunia pendidikan tinggi. Oke, kita langsung saja untuk pengenalan tentang Pededikti. Sini saya sudah coba buka. Untuk mengakses Pededikti itu mudah sekali, silakan teman-teman tinggal buka Google saja dan mengetikkan Pededikti ya, tekan saja. Nah, nanti akan muncul situs Pededikti dari kemdikbud.go.id, tinggal teman-teman klik saja. Nah, ini adalah tampilan situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Pededikti, tampilan awalnya ya. Untuk teman-teman yang baru bisa atau baru pertama kali lihat situs Pededikti. Nah, ini untuk teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa, teman-teman bisa gunakan situs ini untuk mengecek status teman-teman, karena saat ini untuk Kementerian Pendidikan satu-satunya cara untuk memvalidasi data mahasiswa dan alumni itu melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang saat ini juga setiap kampus itu mempunyai operatornya untuk mengisi data dan menginput data ke sistem Pededikti ini. Menu-menu dalam Pededikti ini ada seperti biasa, website ada beranda, kemudian ada tentang Pededikti, statistik data, publikasi, nomor kontak, verifikasi HP ini untuk bantuan kuota yang saat ini. Kemudian juga ada bantuan subsidi upah dan menu login ini untuk operator. Nah, ini terlebih dahulu saya bantu jelaskan dulu teman-teman apa itu Pededikti. Saya usahakan singkat ya. Jadi di sini saya sudah buka beberapa menu Pededikti tadi tentang penjelasan apa itu Pededikti. Sini ya, secara sederhana begini, Pededikti ini adalah situs yang atau portal yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk mengakomodir, mencatat dan juga mengelola data pendidikan tinggi di seluruh Indonesia untuk menjadi satu data pokok dan menjadi acuan untuk menilai kinerja perguruan tinggi dan juga bidang-bidang terkait dengan pendidikan tinggi. Nah, di sini ini ada struktur data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya. Ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan. Nah, data-data di Pededikti ini juga tidak hanya dari kampus-kampus swasta yang ada di Kementerian Pendidikan. Di sini juga ada data dari perguruan tinggi di bawah naungan kementerian lain seperti Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Kesehatan serta kementerian lain yang juga memiliki perguruan tinggi. Kemudian dari Pededikti ini juga terdapat konsep pengembangan data yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Kemudian lewat Pededikti ini kita bisa mengecek data akreditasi Prodi, mengecek data jumlah dosen, mengecek data mahasiswa, keaktifan mahasiswa dan lain-lain. Di sini ada contoh statistik perguruan tinggi, ada nomor teleponnya, ada alamat dan juga link-link terkait. Nah, ini tadi karena Pededikti ini portal atau satu pusat data penting di Indonesia, ini ada beberapa ya situs yang terkoneksi dengan Pededikti atau terkait dengan Pededikti. Salah satunya adalah situs dari ristekdikti.go.id atau situs dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kemudian juga ada sistem jaringan pengelola Pededikti atau SIGAP. Ini khusus untuk para operator Pededikti.
untuk berkomunikasi dengan pihak pengelola Peridikti dari kampus untuk pengelola Peridikti. Dan juga ini ada sistem verifikasi ijazah secara elektronik atau sivil. Nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana cek sistem verifikasi ijazah secara elektronik melalui HP bisa, melalui laptop juga bisa. Nanti saya akan bahas di video lain. Juga terintegrasi dengan sister atau sistem informasi sumber daya terintegrasi ini untuk dosen dan tenaga pendidikan. Kemudian juga ada sistem informasi penelitian pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini juga untuk kebutuhan informasi dosen atau integrasi dengan Peridikti. Dan juga ini ada sistem informasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Mutu Perguruan Tinggi atau Simlemkerma. Dan juga ada beberapa situs lain yang terkait, termasuk situs dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Kemudian saya lanjut untuk mahasiswa ini. Jadi ini cara teman-teman untuk bisa cek data teman-teman di Peridikti. Ini sangat mudah sekali, tinggal di sini ada satu menu keyword pencarian, gambar ada logo kaca pembesar ya, tinggal kita ketikkan. Misalnya saya mau cari informasi tentang saya waktu S1, saya masukkan nama saya Andi Saputra. Nah, setelah kita masukkan kata kunci Andi Saputra tadi, akan muncul beberapa data, misalnya data perguruan tinggi. Untuk kata kunci Andi Saputra perguruan tinggi nggak ada ya. Kemudian untuk data dosen, ini ada beberapa dosen yang memiliki kemiripan nama dengan saya. Ini ada data saya yang paling atas, Andi Saputra, dengan nomor induk dosennya ada. Kemudian keterangan asal perguruan tingginya di mana dan juga home base dosennya di mana. Ini bisa diklik kanan, dibuka untuk melihat detail informasi dari data tadi. Kemudian di data prodi, ini data prodi yang berhubungan dengan Andi Saputra. Kemudian juga ini untuk mahasiswa. Nah, ini untuk data mahasiswa muncul beberapa nama. Ini ada 2 nama saya waktu saya mengambil studi S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Guntur Toli. Ini muncul data saya. Teman-teman misalnya nanti muncul namanya, tinggal bisa diklik klik kanan atau open new tab saja. Jadi kita bisa lihat datanya, ini ada. Nah, apa yang penting di sini? Nah, ini ada yang paling penting di sini adalah status teman-teman. Kalau masih kuliah nanti akan statusnya di sini aktif. Nah, kalau biasanya terjadi teman-teman aktif kuliah tapi statusnya di sini tidak aktif. Nah, itu bisa jadi masalah. Nanti lebih baik teman-teman ketika cek nanti datanya, silahkan teman-teman konfirmasi ke bagian pangkalan data pendidikan tinggi di kampusnya masing-masing. Loh, ini saya kok aktif tapi di Peridikti saya buka ini belum, statusnya tidak aktif. Jadi itu bisa jadi ada kesalahan penginputan data dan bisa segera diperbaiki. Nah, ini kalau untuk saya misalnya, ini untuk alumni yang mengecek datanya, biasanya untuk beberapa pemberkasan terutama di CPNS ya, itu dibutuhkan print out dari Peridikti. Nah, ini contoh hasil pencarian tadi. Yang akan tampil adalah data nama, jenis kelamin, kemudian asal kampusnya, program studinya, jenjangnya, nomor induk mahasiswa atau NIM atau MPM atau nomor stambuk, kemudian ada tahun masuknya, dan juga statusnya kita masuk di kampus itu sebagai mahasiswa baru atau sebagai pindahan. Dan juga ada status yang paling penting adalah status saat ini. Nah, di sini saya sudah lulus dan juga saya sudah punya nomor ijazah yang terkoneksi dengan Peridikti. Nah, ini juga penting sekali karena nomor ijazah ini tadi ada, bisa dicek melalui pin civil tadi, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kemudian juga di sini bisa kelihatan ya riwayat kuliah kita. Ini saya normal 8 semester. Saya awal 2012 masuk dan selesai di 2015 genap, artinya 2016 ya. Kemudian bisa lihat mata kuliah yang kita luluskan atau kita terlulusi. Ini sampai untuk kampus saya kemarin melulusi 55 mata kuliah semua dengan menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan kelulusan terakhir. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kendala data, biasanya ada perbedaan data nama ataupun ada perbedaan lain.
nanti bisa teman-teman komunikasikan dengan operator di kampusnya masing-masing. Jadi memang ada beberapa data yang kalau mau dirubah itu perlu lampiran pemberkasan yang diajukan dulu, kemudian perlu persetujuan dari pihak pengelola PDDT, baru datanya bisa terubah. Nah, ini banyak sekali pengalaman saya kemarin, mungkin waktu kuliah tidak sempat memperhatikan datanya, kemudian setelah lulus mau mendaftar menjadi PNS misalnya, atau menjadi anggota kepolisian, anggota TNI, itu ada terjadi perbedaan data, kemudian setelah mepet baru menghadap ke operator. Sementara untuk perubahan data itu perlu waktu di PDDikti. Nah, juga ada proses yang berjenjang antara kampus kemudian ke pihak lembaga layanan pendidikan tinggi di wilayah masing-masing, dan kemudian diteruskan ke pengelola PDDikti di pusat. Nah, ini untuk selanjutnya di PDDikti juga teman-teman bisa cek status keaktifan. Misalnya kalau kita masih aktif ya, bisa tinggal masukkan saya nama teman-teman di menu pencarian ini, dan juga tinggal cek data semua. Saya kasih contoh mahasiswa aktif ya, saya aktif misalnya ini adalah mahasiswa aktif, ini angkatan 2019. Ini akan tampilannya seperti ini, muncul namanya, kemudian ada status mahasiswa ini peserta didik baru, dan statusnya belum lulus atau sedang dalam riwayat studi. Ini kelihatan studinya masih semester 4, juga mata kuliah yang dilulusi atau sedang diprogram ini akan tampil di sini. Nah, ini menu-menu yang ada dalam PDDikti, dan insya Allah bisa bermanfaat ke teman-teman semua. Jadi untuk kali ini tentang PDDikti saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah selanjutnya kita akan bahas hal lain tentang PDDikti, terutama juga nanti yang saya janji tadi tentang cara cek ijazah secara verifikasi ijazah secara elektronik atau by online di Finsipil Dikti. Oke, untuk penutup silakan teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan untuk menekan tombol subscribe di sudut kanan bawah supaya saya makin semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Jadi dalam channel juga saya akan sharing-sharing mengenai tata cara pengetikan terkait penulisan tugas akhir atau skripsi dan lain-lain, dan juga ini cara-cara penggunaan komputer dan juga tips-tips lain yang akan saya sharing ke teman-teman. Oke, demikian untuk kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.